Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Tapi sebelum kita tonton videonya, adik-adik jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya supaya adik-adik dapat berlangganan video dari Dapur Ilmu. Yuk kita belajar, selamat belajar. Adik-adik, pada video sebelumnya adik-adik sudah belajar mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Perkembangbiakan hewan bisa dengan cara bertelur dan melahirkan. Sekarang kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, adik-adik tahu tidak ini tanaman apa saja? Ayo tebak. Siapa yang bisa? Ya, yang pertama adalah tanaman kunyit. Ini kunyit ya adik-adik. Lalu selanjutnya ada kentang, singkong, rumput, bawang, cocor bebek, dan ini ada tanaman pisang. Yuk kita pelajari bagaimana perkembangbiakan tanaman-tanaman ini adik-adik. Tapi sebelum itu kita baca dulu yuk teks berikut ini yang berjudul pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Adik-adik, dari bacaan tadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua ya, yaitu apa saja? Ya betul, yaitu perkembangbiakan secara alami dan ada juga satunya apa? Perkembangbiakan secara buatan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami atau perkembangbiakan alami itu terdiri dari biji, tunas, umbi, dan satu lagi yaitu spora ya. Adik-adik, tumbuhan apa saja sih yang berkembang biaknya dengan biji?
Contohnya dalam bacaan tadi yaitu mangga, jeruk, dan semangka, dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Bisa kelengkeng, bisa apel ya yang dengan biji. Lalu tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan tunas? Ya, pisang, bambu, dan cocor bebek. Lalu dengan cara umbi itu banyak ya, ada umbi lapis, umbi akar ya. Contohnya adalah singkong, bawang, dan kentang. Lalu untuk yang spora yaitu tumbuhan paku. Selanjutnya, perkembangbiakan buatan. Apa sih perkembangbiakan buatan itu tadi adik? Dalam bacaan tadi, perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Jadi kalau tadi perkembangbiakan alami ada dengan biji, dengan tunas, dengan spora, dan dengan umbi. Kalau perkembangbiakan buatan itu contohnya adalah pencangkokan. Ini akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya ya adik-adik. Nah, kita sudah mempelajari tentang tumbuhan. Daun yang ada pada tumbuhan bisa kita jadikan sebuah karya seni. Namanya karya seni mozaik. Adik-adik tahu tidak ya apa itu karya seni mozaik? Pernah melihat atau belum karya seni mozaik itu yang bagaimana? Nah, karya seni mozaik merupakan gambar atau lukisan yang dibuat material atau menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dan ditempel pada media datar dengan menggunakan lem sehingga menjadi sebuah karya seni yang sangat indah. Ini contoh mozaik ya, kita tempel dengan menggunakan lem. Ini juga dengan menggunakan biji-bijian. Lalu ada juga yang gambarnya selain bunga yaitu gambar kuda. Ini biji-bijian yang ditempel menjadi sebuah karya seni. Lalu bagaimana sih cara membuat kerajinan mozaik itu? Langkah-langkahnya, caranya bagaimana saja? Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Adik-adik di rumah, depan rumah ada daun kering, itu bisa diambil. Nah, lalu setelah adik-adik mengumpulkan daun kering itu, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting ya. Boleh dirobek menggunakan tangan atau digunting ya. Baiknya digunting supaya rapi. Yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini dengan menggunakan lem. Lalu ini ada sebuah gambar bunga, kita tempelkan guntingan daun kering tersebut ke gambar bunga ini. Adik-adik, Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Caranya yaitu kita pindahkan 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Jadi karena dibagi menjadi 2, kita siapkan 2 piring. 1 kita berikan ke piring pertama, 1 diberikan piring kedua. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika yaitu 10 dikurangi 2 ya. Yang tadinya ada 10 lalu dikurangi 2, sisanya adalah 8. Lalu selanjutnya kita ulangi lagi, pindahkan 2 biji kacang merah lagi, yang tadi sisanya 8, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian di atas ditulis, ini kan tadi tinggal 8 kurangi 2, jadi kalau kita tulis 8 kurangi 2 sisanya adalah 6. Jadi tersisa ada 6 biji kacang merah. Selanjutnya sama lagi. Tadi sisa yang 6 itu kita pindahkan lagi sampai seterusnya sampai toplesnya habis. Jadi dari 10 kurangi 2 sisa 8, 8 kurangi 2 sisa 6, 6 kurangi 2 sisa 4, 4 kurangi 2 sisa 2, 2 kurangi sisa 2 sisanya 0, habis.
Jadi jika kita tulis dalam kalimat matematikanya yaitu 10 dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 sama dengan 0. Adik-adik, dari yang 10 kurangi 2 tadi sebanyak 5 ya. 10 kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 sama dengan 0. Itu merupakan pengulangan yang berulang-ulang sampai tidak ada yang tersisa. Itu disebut dengan pembagian. Ya, pembagian jadi pengurangan berulang. Dari pengurangan berulang itu bisa kita tulis ya. 10 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 sama dengan 0. Bisa kita tulis dengan menggunakan pembagian yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya, 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, lalu bagaimana kalau pembagiannya dalam jumlah yang banyak? Ada contohnya ini kita menggunakan pembagian bersusun. 52, ini kalau kita baca 52 dibagi 2. Kira-kira berapa ya 52 dibagi 2? Kita langsung saja menggunakan cara pembagian bersusun. Kita mulai dari yang puluhannya dulu. Ini 5 dibagi 2. Langkah pertama yaitu 5 bagi 2. Berapa 5 bagi 2? 2. Ya, 5 bagi 2 yang mendekati angka 5 itu kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. 2 kita tulis di sini di atas. Lalu langkah selanjutnya yaitu 2 ini kita kalikan dengan 2. 2 yang di atas kalikan 2. Ini adik-adik lihat panahnya ya. 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? Ya, 2 kali 2 adalah 4. 4 kita tulis di bawah sini, di bawah angka 5 ini. Lalu karena pembagian adalah pengurangan berulang, kita kurangi. Ya, kita kurangi. Yang puluhan kita kurangi dengan puluhan dulu. 5 kurangi 4. Berapa 5 kurangi 4? 1 kita tulis di sini ya, Adik-adik. Lalu 1 ini kita bagi dengan 2, itu tidak bisa. Lalu turunlah angka 2 menjadi 12. Baru kita bagi. Langkah selanjutnya adalah 12 ini kita bagi dengan angka 2. Ya, 12 dibagi 2. Berapa 12 bagi 2? 12 dibagi 2 adalah 6. 6 kita tulis di mana? 6 kita tulis di atas sini adik-adik. Di sini. Nah. 6. Lalu langkah selanjutnya 6 dikalikan 2. 6 ini kali 2 ya. 6 kali 2 berapa? Siapa yang bisa? Ya, 12. 6 kali 2 yaitu 12. 12 kita tulis mana? Tulis bawah sini. Lalu kita kurangkan. Langkah selanjutnya adalah 12 kurangi 12. Berapa 12 kurangi 12? 0. Kalau sisanya 0 di sini artinya kita sudah menemukan hasilnya, bahwa 52 dibagi 2 hasilnya 26. Dedek sudah bisa? Sekarang adik-adik kerjakan soal matematika berikut ini. Cobalah menyelesaikan soal berikut, kerjakan dengan cara pembagian bersusun seperti contoh yang tadi ya Dedek. Ini ada nomor 1. Sebuah perkebunan memberikan 168 bibit pohon mangga untuk 3 orang temannya. Untuk Udin dan 3 orang, berarti ada 4 orang ya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 4 anak sahabatnya. Berapa pohon yang diterima oleh setiap anak? Berarti artinya 168 dibagi 4. Adik-adik mengerjakannya dengan cara pembagian bersusun seperti tadi ya. Soal nomor 2, Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima? Caranya menggunakan pembagian bersusun. Soal bahasa Indonesia adik-adik, kalau tadi sudah menyimak ya, ini lengkapilah tabel di bawah ini. Ada nama tanaman dan ada cara berkembang biaknya. Lalu bagaimana caranya? Kakak contohkan misal nomor 1 ya. Nomor 1 itu nama tanamannya adalah pohon mangga.
Tadi saat adik-adik membaca dan menyimak video, pohon mangga itu cara berkembang biaknya dengan apa? Apakah dengan biji, atau dengan tunas, atau dengan umbi, atau dengan spora, adik-adik? Ya, betul, dengan biji ya. Adik-adik dapat mengerjakan dengan bimbingan orang tua kalian ya. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk adik-adik semuanya. Kakak ingatkan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya supaya adik-adik dapat berlangganan video dengan dapur ilmu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.